Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah yang penuh hikmah ini, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita diberikan panjang umur yang barokah. Jangan lupa subscribe dan berkomentar di bawah, karena subscribe dan komentar Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita mulai kisahnya. Langit Gresik siang itu tampak berat dan kelabu. Awan menggantung rendah seperti menyimpan firasat akan sesuatu yang besar. Di antara debur ombak dan hiruk-pikuk pelabuhan, sebuah kapal asing bersandar perlahan. Orang-orang menyipitkan mata, mengamati dengan waspada. Dari dalam kapal, seorang lelaki berjubah panjang turun dengan langkah tenang namun mantap. Sorot matanya dalam, wajahnya teduh namun menyimpan tekad yang tak tergoyahkan. Ia bukan pedagang biasa. Ia datang bukan untuk mencari keuntungan dunia, tapi membawa misi suci. Tanpa gemuruh, tanpa tanda, tapi kehadirannya akan menjadi awal dari perubahan besar bagi tanah Jawa. Namanya Maulana Malik Ibrahim, kelak dikenal sebagai Sunan Gresik. Asalnya masih misterius. Sebagian mengatakan ia lahir di Samarkand, Asia Tengah. Sebagian lain menyebut ia datang dari Kashan, Persia. Yang jelas, perjalanan hidupnya panjang dan penuh cobaan. Ia pernah menetap di Champa, berdakwah di tanah asing, menikah dengan putri bangsawan, dan dikaruniai keturunan yang kelak meneruskan perjuangannya. Kini, langkahnya menuntunnya ke tanah Jawa, tanah yang keras, penuh kepercayaan tua, dan belum mengenal ajaran Islam. Tapi ia datang bukan untuk menantang, melainkan menanam. Ia membawa benih iman, dan bersiap menaburkannya dengan sabar. Pelabuhan Gresik menjadi saksi dari awal mula itu. Ia berdiri di tengah hiruk-pikuk pasar, teriakan pedagang, anak-anak berlarian, dan bau asin laut yang menyesak. Tapi di balik semua itu, ia melihat sesuatu yang lebih dalam, kekosongan jiwa. Orang-orang mengejar untung, tapi hatinya kering. Anak-anak tumbuh tanpa arah. Para orang tua mencari pengobatan dari dukun, berharap pada batu dan asap. Di tengah kegaduhan dunia, ia mendengar jeritan sunyi manusia yang butuh cahaya. Disitulah, dalam diam, ia mulai bekerja. Bukan dengan orasi, bukan dengan perintah, tapi dengan kehadiran. Maulana Malik Ibrahim memulai dari hal paling sederhana, berdagang. Ia menjual rempah, kain, dan kebutuhan pokok. Tapi ia tak seperti pedagang lainnya. Ia menimbang dengan jujur, tak pernah mengambil lebih. Jika orang kekurangan uang, ia izinkan berhutang atau bahkan memberi secara cuma-cuma. Rezeki itu titipan Allah, katanya suatu hari pada seorang pembeli yang menangis malu karena tak mampu membayar. Tak butuh waktu lama, kejujurannya menyebar seperti cahaya di pagi hari. Orang-orang datang bukan hanya untuk membeli, tapi untuk merasakan kedamaian yang terpancar dari senyumnya. Tapi di balik kekaguman itu, ada rasa takut, karena ia berbeda. Saat malam datang dan pasar sepi, ia tak beristirahat. Di rumah sederhana yang ia tinggali, ia menghabiskan malam dalam sujud panjang. Suara lirih doanya menyatu dengan desau angin malam. Ia mohon kekuatan, petunjuk, dan keberkahan bagi tanah ini. Ia tahu tantangan dakwah di tanah Jawa bukan hal ringan. Kepercayaan lama telah berakar ratusan tahun, dan banyak yang menggantungkan hidup pada kekuatan-kekuatan gaib. Tapi ia tak gentar. Seperti pelita kecil di tengah gelap, ia tahu cahaya akan menemukan jalannya. Ya Allah, jadikan aku penuntun, bukan penghancur, ucapnya lirih. Dan malam itu, langit Gresik seperti ikut bergetar. Suatu malam, saat angin pesisir berhembus lebih dingin dari biasanya, langkah berat terdengar dari arah jalan setapak menuju rumah Maulana Malik Ibrahim. Seorang pria tua dengan sorban lusuh berdiri di depan pintu. Matanya tajam, suaranya serak. "Apa yang kau bawa, orang asing?" tanyanya dingin. Malik Ibrahim menatap lembut, lalu menjawab pelan, "Aku membawa cahaya untuk yang siap menerima." Pria itu diam. Ia adalah seorang dukun ternama di Gresik. Dihormati karena kemampuannya membaca nasib dan mengusir roh jahat. Tapi malam itu, di hadapan sosok asing itu, ia merasa kecil. Ketika ia pulang, langkahnya berat.
Ada sesuatu dalam tatapan lelaki itu yang menusuk jiwanya, ketenangan yang tak pernah ia miliki. Hari-hari berikutnya, Maulana Malik Ibrahim mulai mengobati orang-orang sakit. Tapi ia tak mengusap dengan mantra, tak membakar kemenyan. Ia meracik ramuan dari tumbuhan, lalu berdoa dalam bahasa yang asing bagi penduduk. Orang-orang datang dengan ragu, tapi pulang dengan sembuh. Mereka tak paham bagaimana itu bisa terjadi. Beberapa mulai mengikutinya dari kejauhan, ingin tahu rahasia kekuatannya. Tapi tak ada kekuatan gaib di sana, hanya ilmu, keikhlasan, dan kasih sayang. Yang membuat orang terkesima bukan hanya kesembuhannya, tapi ketenangan yang mereka rasakan saat berada di dekatnya. Namun para dukun dan penjaga kepercayaan lama mulai resah. Mereka melihat pengaruh mereka perlahan terkikis. Tak hanya di pasar dan pelabuhan, Malik Ibrahim mulai melangkah ke desa-desa kecil di kaki bukit. Ia tidak pernah membawa rombongan, tak pernah berkoar. Ia datang sendiri, menyapa dengan senyum, lalu duduk di bawah pohon besar untuk mendengarkan keluh kesah warga. Ia menolong petani yang sawahnya kering, membantu nelayan memperbaiki jala. Anak-anak kecil mengikutinya, terpesona oleh cara bicaranya yang lembut namun dalam. Ia tidak datang membawa larangan atau cemooh terhadap kepercayaan yang ada. Ia datang dengan cerita-cerita penuh makna, dengan perumpamaan yang membekas. Perlahan tapi pasti, ia menanam sesuatu yang berbeda di hati masyarakat, harapan. Di sebuah lereng sepi yang menghadap ke laut, ia bangun surau kecil dari bambu dan kayu. Surau itu bukan hanya tempat ibadah, tapi juga sekolah. Di sana ia mengajarkan huruf demi huruf kepada anak-anak, mengenalkan mereka pada tulisan Arab, lalu pada Al-Quran. Ia tak hanya bicara tentang Tuhan, tapi juga tentang akhlak, kasih sayang, dan tanggung jawab. Anak-anak mulai membawa orang tua mereka. Tak sedikit yang sebelumnya menentang, kini justru duduk bersila di sampingnya, menyimak pelajaran. Tak ada tekanan, tak ada ketakutan, hanya cinta yang menyusup perlahan. Dan dari surau bambu itulah, cahaya Islam mulai menyebar, mengalir dari bukit ke bukit, dari hati ke hati. Nama Maulana Malik Ibrahim mulai menggema. Di pasar, di rumah-rumah, bahkan di balai desa, orang-orang membicarakan tentang orang suci dari seberang, itu. Tapi bukan hanya ajarannya yang diperbincangkan. Ia mengajari masyarakat cara menanam dengan pola baru, memperkenalkan irigasi sederhana, dan sistem pembagian air yang adil. Panen meningkat. Hasil laut lebih teratur. Kehidupan masyarakat membaik bukan hanya secara spiritual, tapi juga ekonomi. Orang-orang mulai melihat bahwa Islam bukan hanya soal ibadah, tapi cara hidup yang lebih baik. Dan bagi banyak orang Jawa saat itu, ini adalah keajaiban, agama yang tak datang membawa paksaan, tapi perbaikan. Sebuah perjumpaan yang menyentuh sampai ke akar kehidupan. Namun tak semua senang dengan perubahan ini. Para dukun mulai kehilangan pasien. Para pemuka adat kehilangan pengaruh. Mereka berkumpul diam-diam di balik bayang malam, membahas ancaman bernama Malik Ibrahim. Ia mencuri hati rakyat. Kata salah satu dari mereka, geram. Jika dibiarkan, tak akan ada yang menghormati leluhur lagi. Maka mereka mulai menyebar fitnah, bahwa ia membawa ajaran asing, bahwa ia penyihir yang menyembunyikan kekuatan jahat. Tapi orang-orang yang pernah merasakan kasihnya, tetap datang. Bahkan, fitnah itu justru membuat lebih banyak orang penasaran dan ingin melihat sendiri sosok yang mereka tuduh. Dan di hadapan lelaki berjubah itu, kebencian mereka perlahan runtuh oleh kelembutan. Suatu hari, seorang pemuda datang menantang. Ia anak dari kepala suku setempat, dikenal angkuh dan kasar. Dengan sorak-sorai massa, ia maju, berharap mempermalukan Malik Ibrahim di hadapan umum. Jika kau benar membawa ajaran kebenaran, tunjukkan mukjizatmu, tantangnya. Tapi Malik Ibrahim tidak marah. Ia hanya duduk tenang, lalu berkata, mukjizat terbesar bukan pada tangan, tapi pada hati yang berubah. Pemuda itu tertawa mengejek. Namun saat menatap mata sang wali, ia terdiam. Ada kedalaman di sana, samudra tanpa dasar. Dadanya sesak. Entah mengapa, air mata meleleh di pipinya.
Di hadapan orang banyak, ia jatuh bersujud. Hari itu, bukan si pemuda yang mempermalukan sang wali, tapi kesombongannya sendiri yang hancur luluh. Waktu berjalan. Malik Ibrahim kian tua, namun semangatnya tak surut. Ia mulai membina murid-murid yang setia, mengajarkan bukan hanya ilmu syariat, tapi juga kebijaksanaan hidup. Di antara murid-muridnya adalah putranya sendiri, Raden Rahmat, yang kelak dikenal sebagai Sunan Ampel. Ia menanamkan nilai keikhlasan dalam setiap hal kecil, dari cara menyapa tetangga, hingga cara menanam padi. Dakwah bukan hanya dengan lisan, katanya suatu hari, tapi dengan teladan. Ia membimbing, bukan memerintah. Ia memeluk, bukan menghakimi. Dan para muridnya tumbuh dengan jiwa yang lembut namun kuat, siap menyebarkan Islam lebih luas lagi ke seluruh penjuru Jawa. Pada suatu malam yang sunyi, Malik Ibrahim merasakan sesuatu dalam dadanya. Napasnya terasa berat, tubuhnya melemah. Ia tahu waktunya hampir tiba. Tapi tak ada ketakutan di wajahnya, hanya ketenangan. Ia berbaring, memandangi langit malam yang penuh bintang. Di sekelilingnya, para murid menangis tertunduk. Tapi ia berkata lembut, "Jangan tangisi kepergianku. Tugas belum selesai. Teruskanlah cahaya ini." Dengan suara terakhirnya, ia mengucap syahadat, dan ruhnya perlahan terangkat. Malam itu, Gresik seolah terdiam. Angin berhenti bertiup, dan langit seakan ikut berduka. Wafatlah seorang pembawa cahaya, namun nyalanya telah dinyalakan di ribuan hati. Jenazahnya dimakamkan di desa Gapura, di tanah yang pernah ia pijak dengan kasih dan sabar. Tanpa bangunan mewah, tanpa ukiran megah. Hanya tanah yang suci karena pernah disentuh oleh seorang kekasih Allah. Tapi dari makam itu, gelombang dakwah terus bergerak. Murid-muridnya menyebar. Anak-anaknya melanjutkan perjuangan. Dari Ampel hingga Demak, dari lereng gunung hingga pesisir, nama Maulana Malik Ibrahim tak pernah hilang. Ia memang telah tiada, tapi jejaknya tertanam dalam sejarah. Islam di Jawa tak lahir dengan pedang atau perang, tapi dengan cinta seorang lelaki asing yang datang membawa cahaya, dan tak pernah menuntut kembali. Setelah kepergiannya, suasana Gresik tak lagi sama. Namun bukan kesedihan yang mendominasi, melainkan semangat baru. Di pasar-pasar, orang-orang masih menyebut namanya dengan hormat. Anak-anak yang pernah duduk di pangkuannya kini mengajarkan apa yang mereka ingat. Beginilah cara Maulana tersenyum, beginilah ia menghibur orang yang patah hati. Jejaknya bukan hanya pada bangunan, tapi pada sikap dan tutur. Bahkan mereka yang dahulu memusuhinya kini berziarah diam-diam, meletakkan bunga di pusarannya. Tak ada yang memaksa mereka, hanya kerinduan yang tumbuh. Malik Ibrahim mungkin telah tiada, tapi ajarannya berakar dalam laku dan cinta orang-orang yang ia sentuh. Sementara itu, Sunan Ampel, anaknya, melanjutkan perjuangan sang ayah. Ia mendirikan pesantren di Surabaya, dan dari sana lahir tokoh-tokoh besar seperti Sunan Giri dan Sunan Bonang. Namun meski dakwah berkembang pesat, para murid tak pernah melupakan akar mereka. Ajaran sang guru pertama yang selalu berkata bahwa kekuatan sejati bukan pada banyaknya pengikut, tapi pada ketulusan hati. Di setiap majelis, nama Maulana Malik Ibrahim selalu disebut. Kita berdiri hari ini, kata Sunan Ampel suatu waktu, karena ada seseorang yang memilih datang dengan damai. Ia tak menaklukkan Jawa. Jawa justru membuka diri karena melihat kebenaran tanpa paksaan. Dakwah yang ditanam Malik Ibrahim bukan hanya ajaran agama, tapi juga perubahan peradaban. Ia memperkenalkan etika berdagang yang jujur, gotong royong dalam bertani, dan tata hidup bersih yang kelak menjadi bagian budaya Jawa. Ajaran-ajarannya meresap tak sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan jiwa. Bahkan upacara-upacara lama mulai disinari makna baru. Islam tak menghapus budaya, tapi membersihkannya dari syirik. Inilah yang membuat ajaran Malik Ibrahim bertahan ratusan tahun. Ia menyatu dalam napas kehidupan rakyat. Tak heran jika kemudian, budaya Jawa dan Islam seolah berkelindan dalam harmoni yang tak mudah dipisahkan. Kini, makamnya di desa Gapura tak pernah sepi. Bukan karena kemewahan atau mitos, tapi karena cinta.
Para peziarah datang membawa doa, harapan, bahkan keluh kesah. Di antara desir angin dan bayangan pohon tua, banyak yang merasa seolah sedang bicara dengan sang wali. Disinilah tempat di mana sejarah dan ruh bertemu. Generasi demi generasi datang dan pergi, tapi pesannya tetap sama. Sebarkan kebaikan dengan cinta, bukan dengan amarah. Dalam keheningan makam itu, ada gema suara yang terus hidup, bukan suara teriakan, melainkan bisikan lembut yang mampu menggerakkan dunia. Maulana Malik Ibrahim adalah awal dari sebuah revolusi senyap. Perubahan besar yang tak dimulai dengan genderang perang, tapi dengan langkah tenang dan hati lapang. Dari tanah Gresik, ia menyalakan api kecil yang terus menyala hingga hari ini. Api itu kini bernama Islam Nusantara. Wajah Islam yang ramah, membumi, dan penuh kasih. Ia adalah bukti bahwa satu orang bisa mengubah sejarah, bila ia datang dengan keikhlasan. Kisahnya bukan hanya layak dikenang, tapi dijadikan teladan. Sebab dalam dunia yang kian bising, kisah Sang Sunan mengajarkan bahwa suara yang paling menggetarkan adalah suara cinta yang disampaikan dengan diam.